Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari Ki Hajar Dewantara untuk modul 1.1. Perkenalkan, saya Niputu Veronica Darmayanti. Saya adalah calon guru penggerak di angkatan 7 dari SMAK Santo Yosef Denpasar. Sebelumnya kita mengenal pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup, bagi anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran adalah bagian dari satu pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kehidupan yang hidup dalam masyarakat sekaligus instrumen tumbuh unsur peradaban. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara disebutkan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup, tumbuhnya peserta didik sebagai kodrat yang ada pada peserta didik. Berikutnya, saya akan menyampaikan sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan. Sebelumnya, saya menyadari bahwa pembelajaran lebih kepada pencapaian kriteria ketuntasan minimal atau biasa kita kenal dengan KKM, di mana siswa pasif dan motivasi siswa belajarnya rendah. Dengan didukung lagi suasana belajar yang kelas yang ribut, dengan guru lebih fokus kepada siswa yang mau belajar. Begitu juga guru masih lebih mendominasi pembelajaran. Di sini terjadi kurangnya pemahaman kepada karakteristik anak, menyebabkan guru juga jarang melakukan evaluasi pembelajaran kepada siswa. Namun, setelah saya mempelajari dari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran saya, yaitu di mana saya melakukan analisa. Yang pertama, menuntun hidup siswa bertumbuh sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan yang berpihak kepada anak. Yang ketiga, mengemas pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa. Kemudian, kita sebagai guru harus ikhlas, sabar, serta tulus hati kepada anak. Lalu mau mempelajari bagaimana karakteristik anak. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran yang berpusat kepada anak atau student center. Dan guru harus sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang saya dapat terapkan dalam pembelajaran saya, yaitu pembelajaran dengan aspek budi pekerti. Yang kedua, menerapkan sistem AMO atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang ketiga adalah membuat pelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 di mana kita diajak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Berikut saya akan sajikan dalam bentuk video hasil dari analisa pembelajaran yang saya lakukan.